Shalom Aleichem. Apa kabar orang-orang dikasih Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya menikmati terus kebaikan Tuhan, sehat walafiat, walaupun dalam keadaan masih kita ini mengalami pandemi. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan bersama kami saat ini. Walaupun saat ini kami bersekutu di berbagai tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Sebab Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Di mana kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Sebab itu kami ingin terus menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, baik di rumah, gereja, maupun di mana saat ini kami sedang berada. Bapa di surga, bawalah terus segenap jiwa kami tertuju kepada Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu dengan puji-pujian dan doa, dan kami ingin terus menyembah Tuhan. Ketika kami juga mendengarkan sabda Tuhan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang dapat membukakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Juga urapi hamba-Mu yang juga tidak memiliki apapun yang dapat disampaikan selain kebenaran firman-Mu saja. Kuasailah hati pikiran serta lidah bibirnya, sehingga apa yang disampaikan bukanlah buah pikirannya belaka, tetapi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, doa kami yang kami alaskan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nikmati hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan cuma ada di gereja. Tuhan ada dimanapun kita berada, sebab Dia berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah rencana manusia dan ketetapan Allah. Yang dasar Alkitabnya yang sudah kita baca tadi dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Rencana manusia dan ketetapan Allah. Puji-pujian yang kita nyanyikan selalu membawa kita untuk mengedepankan atau hidup menurut kehendak Tuhan. Bahkan yang terakhir lagu mengajak kita untuk Tuhan mengubah hati kita. Supaya kita betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, rencana manusia dan ketetapan Allah. Ini sepertinya sebuah tema yang paradoksial. Sebab memang rencana manusia itu seringkali bertentangan dengan ketetapan Allah atau kehendak Allah. Manusia diciptakan Tuhan memiliki kehendak bebas. Manusia bukan robot atau wayang yang dikendalikan oleh dalang atau robot dikendalikan oleh orang yang juga mengendalikannya. Manusia bisa memiliki apa yang dia kehendaki. Apa yang dia mau lakukan menurut kemauannya atau menurut kehendaknya. Tapi ingat, di sisi lain Allah yang Maha Kuasa berdaulat. Allah berdaulat atas apa yang ditetapkan, direncanakannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang bisa merubah rencana Allah atau ketetapan Allah atau kehendak Allah. Maka itu ada firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah menyimak baik-baik di rumah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku
dari rancanganmu. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Rencana manusia bertentangan dengan rencana Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya saya akan bacakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 9. Amsal pasal 16 ayat 9 firman Tuhan berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Atau manusia punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi dengan kata lain, apapun yang direncanakan manusia, itu semuanya itu ya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhanlah yang lebih terjadi atau akan digenapi. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ilustrasi ini saya akan berikan melalui sebuah lagu yang kita kenal sejak saya masih di sekolah minggu. Pasti Bapak Ibu saudara ingat lagunya begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jadi lagu ini katakan ada dua pilihan buat kita manusia. Kita berhak memilih salah satunya, lebar jalannya atau sempit jalannya. Dan selanjutnya juga lagu ini berkata, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Artinya Tuhan sudah menetapkan bahwa jalan yang lebar itu menuju api neraka. Tidak bisa berubah. Dan jalan yang sempit itu adalah jalan kebenaran ke surga. Tuhan sudah menetapkan, tapi kita punya pilihan. Apa kita memilih jalan yang lebar menuju neraka atau menuju surga lewat jalan yang sempit. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, kita sudah membaca tadi Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan juga adalah kematian Yesus Kristus sesuai maksud dan rencana Allah. Kehendak Allah, ketetapan Allah. Ya. Yesus mati bukan kebetulan atau karena misinya gagal. Ini seringkali juga ya digembar-gemburkan oleh orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Yesus gagal misinya sehingga dia mati. Padahal kematian Yesus jelas sesuai Alkitab, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau ketetapan Tuhan. Saya bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23 dan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Firman Tuhan melalui khotbah Petrus ketika hari Pentakosta mengatakan bahwa Yesus itu diserahkan atau dibunuh, disalibkan menurut maksud dan rencana Tuhan. Itu sudah jadi kehendak Tuhan dia mati. Orang berkata, berarti kalau gitu yang membunuh itu pahlawan. Oh, salah besar. Berarti Yudas adalah juga pahlawan. Oh, itu keliru. Itu saya akan bacakan lagi firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 24 yang juga menentang hal itu. Yesus berkata, Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Ya, jadi itu sudah kehendak Tuhan bahwa Yesus itu mati disalib. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celakalah ya, orang yang olehnya anak manusia itu atau Yesus itu diserahkan. Jadi bangsa-bangsa yang menyerahkan, termasuk itu Pilatus, termasuk itu imam besar, termasuk juga itu juga Yudas Iskariot. Dikatakan itu celaka. Mereka bukan pahlawan, walaupun mereka itu sepertinya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan keliru. Ya. Jangan sampai kita pikir bahwa itu kehendak Tuhan, berarti itu juga
mereka bisa disebut pahlawan. Bapak Ibu, saudara kekasih Yesus Kristus, yang kedua juga harus kita ketahui juga bahwa kematian Yesus itu bukan kematian biasa. Kematian Yesus bukan kematian biasa, artinya dia mati seperti layaknya kita mati manusia. Apa bedanya? Bedanya di sini. Yang pertama-tama, ya saya ingin katakan bahwa 4 kali Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa bagaimana caranya ia mati. Ya 4 kali ya Yesus itu sudah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang bagaimana caranya ia mati. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan dia mati dan bagaimana cara dia mati. Saya sering ya ngobrol ya kan sama teman-teman, bahkan sama istri saya. Saya sih pikir kalau saya mau mati itu kalau bisa mati dengan tenang, rest in peace, seperti orang kan bilang rest in peace. Tenang artinya itu ya begini, ya saya pelan-pelan akan tutup mata, saya katakan selamat tinggal istriku, anak-anakku, cucu-cucuku, amin. Terus langsung saya selesai. Maunya begitu ya kan, tapi gak ada yang tahu cara mati kita bagaimana, kapan kita mati pun gak tahu. Tetapi Yesus itu dia bukan mati seperti matinya manusia. Kematian Yesus bukan kematian biasa. Dia sudah memberitahukan 4 kali, bahkan ya caranya mati pun dia sudah beritahu. Nah, saya akan bacakan hanya ayat yang keempat saja, yaitu Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus tahu kapan dia akan mati dan juga bagaimana dia mati itu disalibkan. Dengan jelas ini kita akan mengatakan bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Jadi kematian Yesus bukan kematian biasa. Lalu berikutnya juga kematian Yesus bukan kematian biasa karena apa? Karena Yesus Kristus itu mati, ya dia menyerahkan nyawanya. Bukan diambil nyawanya. Kalau kita mati, itu berarti kita diambil nyawa kita oleh Tuhan. Tapi Yesus dia mati bukan diambil, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia katakan dalam Yohanes pasal 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Aku memberikan nyawaku, bukan diambil. Beda. Manusia mati, nyawanya diambil. Tapi Yesus, dia bukan manusia layaknya juga yang mati seperti manusia. Dia juga anak manusia, tetapi dia adalah Tuhan, dia memberikan nyawanya. Dan bahkan dikatakan untuk menerima kembali. Siapa manusia yang bisa berkata begitu? Memberikan dan menerimanya. Ayat yang berikutnya adalah ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10. Ayat 18, ayat yang ke-18 maksud saya. Yohanes 10:18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tidak seorang pun. Ya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Banyak orang yang seringkali menolak ketuhanan Kristus. Kita sering juga mungkin mendengar ya, cemohan-cemohan. Yesus itu pun hanya nabi, bukan Tuhan. Mana ada kata-kata mengatakan, sembahlah aku Tuhan. Saudara, Yesus tidak perlu mengatakan seperti itu, tapi apa yang dilakukannya, apa yang terjadi dengan dirinya, itu sudah membuktikan dia Tuhan. Dia mati dan bangkit, dia mati bukan karena dia diambil nyawanya, tapi dia memberikan dan bahkan dia mengambilnya kembali. Dia Tuhan. Dan kita baca juga dalam kitab Injil 3 kali dia membangkitkan orang mati. Dinain, anak perwira Romawi, dan juga terakhir siapa? Lazarus sudah 4 hari mati. Marta katakan ketika Yesus datang ke kubur, buka itu juga pintu kubur, Marta katakan, Tuhan, dia sudah 4 hari sudah bau Tuhan. Kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan ternyata Lazarus yang sudah busuk 4 hari mati, dia bisa hidup lagi. Siapa Yesus? Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan Yesus sebagai Tuhan. Sudah terbukti. Siapa manusia yang bisa membangkitkan orang mati? Siapa yang bisa bangkit kembali dari kematian? Nah, jadi kita lihat di sini ya, kehendak Tuhan adalah Yesus memang harus mati.
Dan kematiannya bukan kematian biasa, tapi kematian karena kehendak Tuhan, dan dia bukan diambil nyawanya, tapi dia memberikan nyawanya. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa ada 28 nubuat, 28 nubuat atau kehendak Tuhan atau ketetapan Tuhan tentang penyaliban Yesus yang digenapi. Dan yang dua nubuat itu digenapi dalam Yohanes ini. Pasal 19 ayat 36 dan 37. Ya, ada 28 nubuat mengenai apa yang Tuhan tetapkan untuk atau tentang penyaliban Yesus. Nubuat artinya adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi, imam atau raja yang pada waktu disampaikan belum terjadi tapi akan terjadi pada waktunya Tuhan. Dan dua nubuat itu digenapi dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 36 dan 37 tadi. Dan ayat yang ke-31 saya mau baca. Yohanes 31, pasal 9 ayat 31, 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itulah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Pertanyaan adalah, kenapa harus orang-orang yang disalib itu kakinya dipatahkan? Karena orang yang mati di salib itu tidak mati seketika. Kalau orang yang dihukum gantung mati seketika. Yang ditembak mati seketika. Yang dipancung mati seketika. Tapi orang mati di salib itu matinya itu perlahan-lahan. Bahkan bisa mencapai, ada yang mengatakan itu bisa mencapai 2 hari. Ketika dia mulai mengalami kehilangan banyak cairan darahnya, kena tetanus, dan pelan-pelan mengejang sampai dia putus nyawanya. Jadi pada waktu itu dikatakan menjelang hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung. Salah satu cara untuk supaya cepat mati adalah dipatahkan tulang-tulangnya. Itu cara supaya orang-orang yang tergantung di kayu salib itu langsung mati seketika, yaitu dipatahkan semua tulang-tulangnya. Lalu ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama itu, yang pertama yang di sebelah Tuhan Yesus, dan yang kedua orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kedua orang itu penjahat yang disalibkan bersama Yesus, dua-duanya dipatahkan kakinya dan mati seketika. Tetapi ayat yang ke-33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kakinya. Inilah pengenapan daripada janji Tuhan, kehendak Allah. Manusia punya rencana bahwa ingin mematahkan kaki Yesus, tetapi rencana Allah harus digenapi. Tidak akan terjadi sebab rencana Allah akan digenapi. Ternyata Yesus itu tidak dipatahkan kakinya. Karena ini adalah menggenapi daripada apa yang juga dikatakan dalam Keluaran pasal 12 ayat 46. Saya baca Keluaran pasal 12 ayat 46. Paskah itu, yaitu berhubungan dengan Paskah, harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Jadi Paskah orang Yahudi itu diperingati selalu dengan makan domba yang disembeli, kemudian mereka harus makan cepat-cepat, dan kemudian setelah itu dikatakan bahwa tidak boleh ada satu tulang pun yang dipatahkan. Dan dalam kitab Bilangan pun tidak ada di situ, saya baca saja. Ya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sudah jadi ketetapan Tuhan juga. Paskah harus dilakukan demikian. Makan daging domba yang disembelih, tetapi mereka tidak boleh mematahkan tulang-tulang. Yesus sebagai domba Paskah. Yesus sebagai anak domba Allah untuk menebus dosa dunia. Dan ternyata firman Tuhan digenapi, nubuat Tuhan digenapi. Satu pun tulangnya tidak dipatahkan. Nah itu yang pertama, nas yang pertama ayat 36 yang mengatakan bahwa sudah digenapi.
Lalu ayat yang ke-37, Yohanes 19 ayat 37. Dan ada nas pula yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam. Ini pun adalah nubuat di dalam Zakaria pasal 12 ayat 10. Saya baca di sini ada Zakaria pasal 12 ayat 10. Ya, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Dari 28 nubuat tentang penyaliban Yesus, 2 di dalam Yohanes pasal 19 ini digenapi. Ayat 36 dan 37. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jadi jelas buat kita semuanya, kehendak Tuhan itu pasti terlaksana. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi. Sebab Tuhan bukan manusia, kata firman Tuhan, yang bisa salah, bisa tidak tepat janji, atau bisa berdosa. Tapi Tuhan pasti akan menggenapi apa yang difirmankannya. Dan dalam perikop ini, ya, maksud dan tujuan juga penulis, yaitu Rasul Yohanes, dikatakan dalam ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yaitu Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksian ini benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Inilah tujuan daripada perikop ini, dan juga Injil Yohanes ditulis, supaya kamu yang mendengar, yang membaca, percaya. Apa kita percaya Yesus adalah Tuhan? Apa kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu tidak berubah dan Allah berdaulat untuk juga menggenapi semua apa yang difirmankannya? Atau kita ragu-ragu? Atau kita masih bimbang? Nah, di saat pandemi ini adalah saat yang tepat untuk kita introspeksi diri. Apa kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat untuk melaksanakan kehendaknya. Sebabnya kita harus mendekatkan diri kita kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Sebab saya baca lagi Amsal pasal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh punya rencana. Mungkin tahun 2020 kita pikir kita akan pergi jalan-jalan. Ada yang mau ke Israel. Jemaat kita itu sudah bayar uang muka. Bahkan sudah bayar full mungkin. Israel harusnya bulan Maret. Tapi sampai sekarang tidak sampai jadi kenyataan. Ada orang juga mungkin mau pergi dengan keluarga untuk tur mungkin. Juga akhirnya semuanya tiba-tiba tidak jadi kenyataan. Karena pandemi COVID-19. Semuanya berubah. Kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak manusia. Ada rencana Tuhan di balik pandemi ini. Kita semua mungkin saat ini masih bertanya-tanya. Apa kehendak Tuhan? Nah, salah satu pengamat yang mengatakan bumi jadi lebih bersih. Wah, itu salah satu yang mungkin kita nggak tahu. Ya, bumi jadi lebih bersih. Ya. Dan mungkin juga supaya jumlah penduduk nggak langsung bertambah-tambah meningkat. Mungkin kita nggak tahu semua, tapi yang pasti bahwa tujuannya itu pasti untuk kebaikan daripada kita semua, ya, manusia ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, ya, sekali lagi, ya, bahwa Tuhan itu berdaulat atas apa yang dikehendakinya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menjalani hidup sesuai rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kita juga selalu seperti Tuhan Yesus yang pada waktu dia berdoa di Getsemani, dia katakan, biarlah kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Itulah orang Kristen yang dewasa, yang tidak memaksakan kemauannya, tapi ikhlas untuk menerima apa kehendak Tuhan yang terbaik buat dirinya. Lalu pertanyaan adalah sebagai penutup, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Secara singkat saya akan tutup dengan 2 ayat
dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan supaya kita bisa melaksanakan? Yang pertama, apa langkah pertama kalau kita mau mengetahui kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu, ini yang pertama langkahnya, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah langkah pertama kalau kita mau kehendak Tuhan. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, mau melaksanakan kehendak Tuhan, yang pertama-tama adalah kita harus persembahkan tubuh kita 100% sebagai persembahan yang hidup, bukan waktu udah mati, bukan udah dalam keadaan yang sudah setengah mati, tapi dalam keadaan yang kita betul-betul sadar bahwa kita memang mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua, sebagai langkah kedua, ayat yang kedua, pasal 12 Roma, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua adalah kita harus berubah, tidak aja serupa dengan dunia ini, maksudnya dengan sistem dunia ini, dengan nilai-nilai dunia ini, tapi kita harus mempunyai nilai-nilai yang baru, nilai-nilai sesuai dengan firman Tuhan Alkitab, nilai-nilai yang membuat juga kita semakin dekat dengan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang membuat kita juga punya sukacita damai sejahtera bukan dari luar, tapi dari dalam, yang tidak pernah habis-habisnya. Kalau sukacita damai sejahtera dari luar, itu hanya sementara, semu. Tapi kalau dari dalam, itu kita akan dapatkan selalu berlimpah-limpah. Sebab kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Mana yang kita pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ujian yang tadi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ubah hatiku. Maukah kita berubah? Supaya kita punya hati yang baru, tidak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa dengan karakter kita yang lama. Kita punya karakter baru yang ditembus oleh kuasa Roh Kudus. Kita punya karakter yang semua juga memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita juga melihat kehendak Tuhan. Mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita bisa membedakan apa itu yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan sabda-Mu. Hanya firman Tuhan boleh terus berbicara kepada kami. Sehingga membawa kami kepada kehendak Tuhan. Kepada rencana Tuhan yang indah. Bukan kehendak kami, bukan kemauan kami, bukan keinginan kami. Tapi kehendak Tuhan yang dan kami percaya. Itu yang terbaik. Walaupun pada awalnya yang kita alami bukan hal yang mungkin kita anggap itu sesuai dengan kemauan kita. Tapi kami percaya Tuhan. Kami percaya di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik penderitaan ada kebahagiaan. Di balik badai ada sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Berkati terus untuk GKRI Jemaat Kelapa Gading. Kami berdoa Tuhan supaya mereka semakin bertumbuh dewasa iman mereka. Sehingga mereka tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal. Termasuk keadaan-keadaan yang saat ini sedang terjadi menimpa kami. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Dan kehendak Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan pasti laksanakan kehendaknya. Berkati juga untuk Pendeta Randy, Bu Eliana, dan semua majelis jemaat yang bersama-sama bekerja untuk melengkapi jemaat Tuhan. Mengembalakan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus pakai lebih heran lagi. Sehingga melalui pelayanan Pak Randy dan semua para majelis, kerajaan Tuhan semakin diluaskan melalui GKRI Kelapa Gading ini. Berkati yang sudah ambil bagian dalam penatalayan pada pagi ini, Pak Tatang dan semua yang terlibat, baik pemusik maupun juga yang di operator di dalam laptop dan sebagainya. Tuhan berkati semua Tuhan. Kami percaya kami semua bersama-sama tujuannya adalah supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang juga akhirnya diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.